Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk membackup data dari PC atau laptop kalian menggunakan Seagate. Dan ini Seagate-nya, harddisknya ini 1 terabyte. Untuk harganya sendiri ini kalau nggak salah sekitar 700 ribuan. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, untuk caranya sendiri kita langsung saksikan caranya seperti berikut ini. Oke, dan ini telah tersambung untuk harddisknya. Kita langsung buka saja. Dan di dalamnya sini ini ada 2 aplikasi ya. Ini ada untuk Windows dan ini untuk MacBook. Dan karena kita menggunakan Windows ya kita pakai yang Windows ini. Kita klik saja. Oke, dan dia akan langsung masuk ke website Seagate untuk registrasi ya. Oke. Dan ini tampilan awalnya seperti ini. Dan di sini jika kalian emang sudah punya akun Seagate-nya tinggal masuk saja. Tapi kalau misalkan kalian belum punya akunnya, daftar dulu di sini. Dan ini field-fieldnya untuk kita isi ada negara ya seperti ini, alamat email, nama depan, nama belakang, kode pos, nomor telepon, dan kata sandi serta pertanyaan rahasia ya. Kalau misalkan udah ya tinggal kita klik daftar aja. Jadi ketika kita udah isi data-datanya di sini, ini nanti akan muncul file downloadnya. Dan file downloadnya itu nanti seperti ini. Nah ini untuk file downloadnya. Nanti ketika kita udah berhasil download, ya kita tinggal buka aja aplikasinya. Dan dia akan otomatis terbuka si aplikasinya. Dan ini kalau misalkan kalian udah belum registrasi, nanti akan diminta registrasi dulu dan diminta login dulu ya. Dan ini di aplikasinya ini ada beberapa fitur. Yang pertama Seagate Secure, kemudian ada backup. Untuk restore sebenarnya saya belum coba sih. Cuman ada satu lagi yang mirror ya. Untuk Seagate Secure ini dia kita bisa mengunci si harddisknya. Kita akan coba saja untuk kunci si harddisknya ya. Setup ini kita masukkan SID yang ada di harddisknya. Ini kalau misalkan kalian beli kalau misalkan dari awal itu dari unboxing itu dia ada ininya sih, ada kertasnya yang berisi SID sama unlock ID-nya gitu. Nah kalau misalkan si kertasnya itu udah hilang, itu kalian bisa pakai HP untuk nge-scan si barcode-nya ya di belakang harddisk, dan itu ada SID-nya untuk kita masukkan. Oke, di sini saya akan masukkan. Jadi di sini kita diminta dimasukkan passwordnya ya. Oke, dan ini berapa kali errornya. Kemudian ini kita create password reset key. Jika kalau misalkan lupa, itu udah ada extra security-nya gitu. Dan di sini kita diminta untuk dimasukkan akun yang tadi udah kita create di Seagate. Tapi kalau misalkan kita belum punya, ini kita bisa create akun aja. Oke, dan kita tunggu sebentar, ini sedang di create si passwordnya ya. Oke, dan harddisknya berhasil di setup tadi. Itu lumayan agak lama juga, sekitar 5 atau sampai 8 menitan sih tadi. Nah ketika udah di kunci atau Seagate Secure ini, apa sih yang terjadi sama si harddisknya?
kita akan coba masuk di sini ya, di Seagate ini kita akan coba untuk cabut dulu si ininya, harddisknya, kemudian kita akan coba colokan lagi ya seperti apa. Oke, kita buka dulu. Oke, dan kita akan coba masukkan lagi. Nah, jadi karena si harddisknya tadi udah kita kunci ya untuk pakai Seagate Secure, dia ketika dicolokin ke laptop atau PC itu dia akan minta password dulu. Dan kalau misalkan kita nggak isi gitu ya si passwordnya, ini dia cuman kayak gini aja nih isinya, dan kita nggak bisa masukin data juga. Coba ya kita masukin, apa bisa atau enggak. Sebelum kita coba ini dulu deh, properties. Nah, ini dia cuman free space-nya cuma 644 KB gitu. Jadi dimasukin ini bisa nggak coba ya? Nah, ini nggak bisa ya karena kecil sih. Kayak mungkin yang kecil bisa sih. Tapi ini dia ya si data-data kita jadi aman gitu. Jadi kalau misalkan ya kita lupa nyimpen atau misalkan hilang atau gimana, itu data-data kitanya aman gitu ya. Dia nggak akan diambil sama orang gitu. Terus ya kita masukin ya si passwordnya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita udah masukin si passwordnya, ini kebuka lagi nih si file-file yang ada di dalamnya kayak gimana gitu. Di sini juga dari harddisknya sendiri itu punya, dari si Seagate-nya sendiri punya fitur untuk backup data. Nah, backup datanya itu kita bisa backup now, itu kalau misalkan backup now ini bakal nge-backup semua data yang ada di storage kita ya, itu mau yang C, D itu dia bakal ke backup gitu. Semuanya, semua datanya kecuali data sistemnya ya. Jadi kita akan coba aja kita pilih aja ya yang mau di backup gitu. Jadi kita klik di sini tadi kita klik yang advance, terus di sini ya saya akan mencoba untuk nge-backup yang di C aja ya. Tadi udah saya siapin kebetulan si foldernya itu ada di user, my computer, kemudian ada di download dan ada di backup. Nah, di sini ini ada satu file ya, Seagate toolkit.exe. Kita akan coba untuk backup. Oke. Dan ketika kita backup, kita akan coba buka lagi satu Windows. Oke, di sini kita akan coba samping-sampingkan. Oke. Sorry. Nah, kita akan coba cek di si foldernya dulu di backup. Ini ada Seagate Tool dan ini di si laptopnya ya. Kemudian di sini akan ada satu folder baru namanya Toolkit dan di sini ada backup. Nah, ini nama si laptop kitanya. Terus dia bakal nge-backup sesuai sama alamatnya dari si laptopnya ya. Jadi kayak gini, kalau misalkan kita lihat kayak gini, ini ada di C, kemudian user, my computer, download backup, dan di sini juga C, user, my computer, download backup. Gitu ya. Jadi di sini sama persis gitu. Kita akan coba tambahkan satu file di komputer, dan yang terjadi dia bakal nge-backup juga di dia akan masuk juga ke sini ke si harddisknya. Kita akan coba ya. Dan ini 17 MB, kita akan coba tunggu dulu
karena dia memerlukan waktu beberapa lumayan ini sih sebenarnya waktu yang dia perluin. Lumayan lama sih untuk 17 MB ya, dibanding kalau misalkan kita langsung copy langsung ke si ininya, ke si harddisknya gitu. Oke, kita tunggu saja dulu beberapa saat. Nah, dan dia masuk. Kemudian kalau misalkan kita hapus nih yang ada di si komputernya, dia itu nggak bakal kehapus ya di sini. Jadi di backup-nya itu nggak bakalan kehapus. Jadi data-data yang sebelumnya yang kita hapus itu juga bakal aman sih kalau kita pakai fitur yang backup ini. Oke. Kemudian kalau misalkan kita selesai gitu ya dengan fitur yang backup ini, ya kita misalkan mau di delete plan-nya nih. Delete tadi yang backup itu. Ketika delete plan itu dia bakal ada opsi nih. Kita mau hapus semua file backupan yang ada di folder ini, yang folder yang kita pakai yang download backup ini, atau enggak gitu. Kalau misalkan kita hapus gitu ya, nah dia bakal kehapus semuanya nih, si data-datanya sama si foldernya ya, termasuk si foldernya juga. Tapi si folder untuk yang C user my computernya itu masih tetap ada, kecuali folder yang backupnya tadi ya itu ikut kehapus. Nah kalau misalkan kita mau tetap ada gitu ya si foldernya itu, ya kita tinggal jangan hapus aja. Nah cuman kalau misalkan kita create lagi si backupnya itu, tadi kan si plan-nya udah dihapus gitu ya. Nah itu kita akan coba untuk nge-backup lagi yang tadi. Backup complete. Dan di sini ini dia bakal nge-create satu folder baru ya. Jadi kalau misalkan kita nge-create backup beberapa kali itu, dia bakal create foldernya itu beberapa kali juga. Jadi nggak ngelanjutin yang sebelumnya ya, karena emang udah beda juga kan, kita udah hapus gitu. Jadi dia bakal kayak gini lagi. Oke, kayak gitu ya. Nah ini akan kita coba untuk kalau nggak di delete gitu ya. Nah ini tetap ada sih datanya. Oke, kemudian selanjutnya ada satu lagi fitur yang akan kita coba, ya ini mirror. Kita kalau mirror now ini bakal nge-mirror atau nge-backup semua data yang ada di user folder gitu ya. Kita pakai custom aja. Kita akan pakai custom yang ada di sini. Ini saya udah siapin juga. Namanya itu di sini saya udah siapin juga, namanya itu backup mirror. Ntar ini saya hapus dulu. Namanya backup mirror. Dan kita akan coba untuk nge-mirrorin si folder yang ada di komputernya ya, di laptopnya. Tadi di my computer, download, kemudian masuk di backup mirror. Oke, kita pilih si filenya, si itunya. Nah, dan ini oke, kita akan coba di sini di si laptopnya tuh dia create satu folder baru namanya mirror. Dan di harddisknya pun, di harddisknya itu di toolkitnya tuh di bagian mirror, dia bakal create juga gitu ya si ininya, tapi masih kosong nih. Kita akan coba isi dulu. Oke, kita akan coba untuk isi ini, dan di foldernya ini yang kita isi yang di mirrornya ya. Kita akan isi. Nah kita tunggu dulu beberapa saat, harusnya nanti ini masuk juga ke yang harddisknya. Nah dan ini udah masuk ya. Kemudian kita akan coba gimana kalau misalkan kita hapus data yang ada di komputernya ya, atau laptopnya. Kita coba hapus. Dan apa yang terjadi? Nah ini di sini dia muncul pop up di si aplikasi si Git-nya tadi.
ini kita mau delete si filenya juga atau enggak gitu. Kalau misalkan cancel sih dia nggak akan kehapus ya, si filenya itu bakal ada lagi. Nah, cuman kalau misalkan kita hapus, kita lihat lagi di sini, tunggu beberapa saat. Nah, dan di sini muncul pop up lagi. Kalau misalkan kita mau klik OK, dan ini bisa di ini ya, biar si pop upnya nggak muncul lagi. Kalau misalkan kita udah saklek gitu mau ketika dihapus, ya udah hapus aja. Ini tinggal kita klik yang ini ya, don't prompt again, dan kita tinggal klik OK aja. Dan di si harddisknya pun akan terhapus. Kemudian kita akan coba masukin lagi. Nah, dan di sini udah masuk ya ke sininya. Kemudian kita akan coba untuk copy juga di si harddisknya. Kita coba file yang lain. Ini kegedean. Ini aja deh. Kita akan coba masukkan di sini. Nah, dan di laptopnya pun itu akan masuk juga ya si datanya gitu. Jadi ini fungsinya yang mirror. Oke, kemudian kita akan coba hapus saja ya yang mirrornya ini. Oke, dan ini datanya masih ada ya dua-duanya, dan ini tapi kalau misalnya kita mau ini lagi nggak akan ke mirror lagi. Kemudian kita akan coba backup OneTouch with password. Di sini kita akan pilih untuk data yang kita restore-nya tadi. Kemudian kita akan coba mau disimpan di mana katanya itunya si ininya. Kita akan masukin di sini aja ya. Oke, ini select new location. Oke, contoh gitu ya, kita coba masuk di sini aja deh, di user my computer. Kita coba bikin baru deh di sini. Kita coba bikin dulu baru backup restore. Oke, ada backup restore. Kita akan coba untuk nge-restore data yang tadi kita hapus. Di download. Kemudian backup restore. Kita akan mengembalikan datanya ke backup restore. Oke, kita akan coba lihat. Nah, di si backup restore-nya ini tadi data yang kita hapus ini ada ya. Oke, di sini saya ada yang kelupaan tadi. Jadi kalau misalkan kita udah punya ya di laptop kita lah atau komputer kita, misalkan kita nggak usah pakai password lah. Kita bisa bisa apa namanya? Kita bisa nge-setup bahwa si komputer ini tuh dia kayak komputer kita gitu. Ini bisa kita percaya. Kita masukin passwordnya, dan seperti ini kita akan coba untuk keluar dulu ya. Oke, dia tadi ada kayak ke lock juga ya, sebentar dia muncul ke lock, kemudian dia langsung ke buka. Oke, seperti itu ya. Oke, nah toolkitnya langsung masuk. Dan gimana kalau misalkan kita itu lupa passwordnya gitu ya, contoh misalkan ya tapi ini yang ini kok hilang sih. Nah, si secure-nya. Nah, dan ini kita bisa pakai juga multi user juga ya untuk diakses. Jadi nggak cuma usernya kita, jadi bisa kita kasih juga ke hak aksesnya ke orang lain kayak gitu. Kemudian kita bisa disable juga di sini. Kemudian ada crypto erase, ini bakal menghapus semua data yang ada di drive. Tapi settingan security settingan dan admin passwordnya itu nggak berubah ya.
Nah, dan ini kita bakal, kalau misalnya kita mau pakai ini, misalkan nih kita nggak mau gitu ya si ininya di password lagi, ya udah kita bisa di factory reset, dan di factory reset ini bakal menghapus semua file dan nge-disable si security-nya yang udah kita setup tadi gitu ya. Ini kita coba aja deh. Nah, ketika kita mau nge-reset si datanya, ini kita pakai kode lagi ya, dan kodenya itu ada di balik harddisknya. Itu kita scan pakai barcode dan masukin yang PSID-nya gitu ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.